أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا قيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتنتصرنا يا الله يا رحمن يا الراحمين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan inayah dan taufik Allah kita masih bisa melanjutkan tugas-tugas kita di dunia, yakni al-ibadah. Di antaranya adalah yang fardu salat subuh berjamaah, alhamdulillah. Dan kita lanjutkan dengan ta'lim pada subuh. Saya punya rencana ta'lim kita ini seminggunya itu variatif ya. Jadi ada 6 tema yang kita bahas setiap minggu. Hadis, tafsir, kemudian akhlak, kemudian akidah, dan yang satunya lagi sirah. Sirah itu tarikh ya. Sirah Nabi SAW. Jadi hari Senin itu hadis Bukhari, hari Selasa tafsir Al-Mukhtasar, hari Rabunya kita adab akhlak ini. Kitabnya Al-Adab Al-Mufrad sama karya Imam Bukhari juga ini. Jadi Imam Bukhari itu mengumpulkan hadis-hadis akhlak dalam satu kitab namanya Al-Adab Al-Mufrad. Nah ini kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Jadi kalau Sahih Bukhari yang kita bahas kemarin itu seluruh hadis yang beliau kumpulkan, hadis Sahih berisi 7.300 sekian hadis. Nah kalau Adab Al-Mufrad ini khusus hadis-hadis yang berkenaan dengan akhlak saja. Jadi hadisul akhlak itu ya segini tebalnya. Ada terjemahnya? Wallahu alam, sepertinya ada mungkin. Sepertinya ada. Karena kalau Imam Bukhari biasanya kan bestseller ya, sepanjang masa. Jadi mungkin sudah ada terjemahan. Al-Adabu Al-Mufrad ya. Ini banyak dikaji di mahad-mahad yang mengajarkan akhlak kepada para santrinya. Nanti hari Kamisnya kita belajar sirah ya, sirah tarikh. Sirahnya tidak usah yang terlalu detail, cukup sirah yang mengkaji peristiwa sejarah Nabi, kemudian durus wa ibarnya apa, dars wa ibrohnya apa, gitu. Hikmah dan pelajarannya apa di sana, agar kita mengenal sirah yang sahih itu bagaimana dan apa yang bisa kita ambil dari pelajaran sirah tersebut. Nanti hari Jumatnya kita bisa isi dengan kajian akidah ya, terutama hal-hal yang masih mungkin di antara kita masih belum pas gitu itunya, memahaminya belum sempurna. Seperti misalkan dalam akidah kita mengenal ada konsep Jabariyah dan Qadariyah. Misalkan ada orang Jabariyah, manusia itu seperti bulu yang diumbang-ambing oleh angin, tidak punya peran, tidak punya usaha, pokoknya mau kumaloh lah gitu, tidak punya apa-apa. Jabariyah ya. Kebalikannya adalah Qadariyah, di mana mereka sebaliknya, bahwa takdir itu tidak punya peran apa-apa, manusialah yang melakukan segalanya ya. Tentunya kedua kelompok ini adalah menyimpang dari akidah wasatiyah, akidah pertengahan yang merupakan ciri khas akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kita secara tidak langsung kadang terjebak dengan semacam ini. Sebagian ada yang betul-betul Jabariyah ya, atau mungkin kesusupi lah semacam itu, terpapar akidah Jabariyah gitu. Juga ada yang mungkin sebaliknya, tersusupi atau terpapar dengan akidah Qadariyah, di mana dua kelompok ini pada akhirnya melahirkan kelompok yang besar, diantaranya adalah Mu'tazilah dan lain-lain sebagainya.
Itu nanti kita akan bahas dalam kitab dalam kajian akidah. Karena kalau kajian lain bercampur dengan akidah khawatirnya terlalu berat ya, sehingga akidah kita khususkan tema-tema yang sedikit, tema-tema yang sederhana, dan kita yang penting mudawamah, istiqomahnya, kontinuitasnya. Baik, kita akan mengkaji hadis al-adab ini. Yang pertama adalah Imam Bukhari meletakkan akhlak kepada orang tua itu di bab pertama. Saking pentingnya. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan, aku tidak melihat ketaatan yang melebihi atau lebih besar dari ketaatan kita kepada ibu kita. Kata Ibnu Abbas, ma ra'aitu ta'atan au ibadatan afdal min birri al-walidah. Aku tidak melihat ketaatan yang melebihi ketaatan kita kepada ibu kita, kepada orang tua kita. Nanti kita akan bahas hal itu dari hadis yang pertama. Bab qaulullah ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami telah perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Surat Al-Ankabut ayat 8. Nanti kesininya segala macam akhlak ada di sini. Pokoknya semua bahasan akhlak pasti merujuk ke kitab ini. Baik itu kajian tasawuf, baik itu kajian akhlak, kajian suluk, ataupun tazkiyatun nafs atau lain sebagainya, pasti merujuk ke kitab ini. Karena ini induk dari hadis-hadis akhlak ada di sini. Dan ciri khas, ya, perlu kita pahami nanti. Ciri khas kitab ini, Imam Bukhari sedikit menurunkan standar sahihnya. Ini perlu dipahami ya. Jadi kalau dalam Sahih Bukhari itu beliau sangat ketat karena itu hadis-hadis hukum, sehingga tidak memberikan kelonggaran. Tetapi kalau bab akhlak, ya, standar kesohihan beliau itu sedikit diturunkan sampai hasan. Artinya apa? Artinya kalau bab akhlak itu bahasa kitanya mah tidak seperti sesohih hukum pun tidak apa-apa. Karena temanya tema akhlak. Tema akhlak tidak berimplikasi kepada hukum, tidak berkenaan dengan halal haram, karena itu bagian dari keutamaan dan kesempurnaan kepribadian dan akhlak seseorang. Sehingga nanti kalau misalkan kita sedang ngaji kitab akhlak ini, babul akhlak Imam Bukhari, misalkan kita mendapati hadis ada yang mengatakan misalkan perawi lain, oh ini misalkan hasan derajatnya, maka tidak mengapa karena beliau memang tidak seketat penulisannya dalam Sahih Bukhari. Nah, itu perlu dipahami dengan baik agar nanti di tengah jalan tidak ada pertanyaan. Ini kan hadisnya misalkan tidak sesahih yang ada di Bukhari yang induk itu. Ya, maka itu dalam bab akhlak beliau sedikit menurunkan standar. Tapi dah asalnya mau yang menarik itu jemaah. Iya memilih. Pilih misalkan mal hafalnya, atau ada yang di luar itu kan hadisnya misalkan tidak sahih seperti ini gitu. Ada salah satu hadisnya misalkan. Maka jawabnya adalah memang dalam bab akhlak beliau tidak seketat dalam bab hukum. Ya. Dalam bab akhlak tidak seketat pada hukum. Ya. Itu perlu dipahami dengan baik. Hadis yang pertama adalah supaya dapat berkah sanadnya kita baca aja dari sini. Haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'bah qala Al-Walid bil Uzair Al-Aizar akhbarani qala sami'tu Abu Amr Asy-Syaibani yaqul haddatsana sahibu Halidar, dan seterusnya. Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling Allah cintai? Qala, yang pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Itu amal yang paling Allah cintai adalah as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Yang dimaksud salat pada waktunya itu apa? Salat pada waktunya itu ya di waktu itu. Kalau maghrib berarti dari jam 6 sampai jam 7. Itu yang namanya waktu salat.
Kalau zuhur berarti dari jam 12 sampai jam 3. Itulah ala waktiha itu. Selama sholat dilakukan di waktu itu, maka itu adalah amalnya yang paling Allah cintai. Itu adalah ibadah yang paling Allah cintai. Dan dari yang dicintai itu afdolnya adalah berjamaah. Itu indahnya berjamaah. Kalau seorang diri banyak gangguan, banyak pikiran dan banyak hambatan-hambatannya. Kalau berjamaah ada yang mimpin, ada yang nyupiran, maka kolektivitas berjamaah itulah yang Allah hitung sebagai sholat berjamaah. Yang pernah kita sering bahas ya, bahwa dia 27 kali lipat. Artinya kalau satu hari kita berjamaah itu setara dengan 27 hari sholat sendiri ya. Kalau 10 tahun kita berjamaah itu setara dengan 270 tahun kita sholat sendiri. Iya, kalau setahun berarti 27 tahun, maaf ya. Kalau 10 tahun kita sholat berjamaah itu setara dengan 270 tahun kita sholat sendiri. Besar sekali ya. Dan itu adalah kemurahan Allah buat kita umat yang memang ditakdirkan usianya pendek. Maka diberikan amalan-amalan yang nilainya itu setara dengan orang dulu. Ya, setara dengan orang dulu. Karena umur umat kita ummati ma baina sittin wa sab'in. Usia umatku itu hanya kisaran 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yujawizu dzalik, dan sedikit saja yang melebihi dari 70. Ya, Imam Syafi'i 54 tahun, Imam Nawawi 45 tahun. Kemudian Ibnu Taimiyah 65 tahun, Rasul 63, Abu Bakar 63 dan sebagainya. Jadi orang-orang soleh, para sahabat itu diwafatkan Allah dalam usia yang rentang usia 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum, dan kata Nabi wa aqalluhum, aqall itu qalil dan sedikit sekali yang melampaui dari 70 tahun. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, dipanjangkan usianya, dan Allah berikan keberkahan mengisi usia tersebut dengan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Karena itu yang paling berharga ya, dipanjangkan umur dan ditambahkan amalnya. As-salatu ala waktiha, sholat pada waktunya itu amal ibadah yang Allah sangat cintai ya, jadi tidak mesti awal waktu sholat itu, yang penting di waktunya. Tapi kalau awal waktu ya afdal dibanding akhirnya. Yang tidak boleh itu adalah mengakhirkan waktu sholat sampai habis waktunya lalu tidak ada alasan yang syar'i yang boleh dia lakukan. Maka itu termasuk dalam hadis Nabi, ada 3 orang yang tidak diterima sholatnya. Di antaranya satunya adalah yusalluna dibaran, yakni orang-orang yang mengakhirkan sholat sampai habis waktunya tanpa alasan yang dibenarkan. Itu dibaran namanya dalam bahasa hadis. Mereka tidak diterima sholatnya, hanya menggugurkan kewajibannya. Bara'atul dhimmah, penggugur kewajiban, tetapi pahalanya diterima sholatnya tidak Allah terima. Waliyazubillah. Jadi kalau mau mengakhirkan, niatkan dari awal, saya mau menjama sholatnya. Kalau macet misalkan di mana, di Pasar Baru mau ke Kopo, maghrib macet di Pasar Baru, kemana masjid kan susah itu. Kalau sudah masuk ke arah yang ke arah Tegalega susah. Parkir susah, nyari masjid nggak ada. Udah niatkan dari maghrib, saya mau sholat maghribnya nanti di Isya di tempat tujuan. Nah itu baru sah, boleh. Tapi kalau dari Pasar Baru sudah sudah terus berjalan waktu, kita nggak niat menjamakkan sampai habis waktunya, itulah yang maksud dalam ayat an salatihim sahun. Dalam hadisnya yusalluna dibaron, orang-orang yang sholat dengan keadaan melambat-lambatkan. Mas, jazakallahu khair. Nah, berikutnya adalah itu yang pertama as-salatu ala waqtiha. Yang kedua summa ayun, apalagi ya Rasul amal yang paling Allah sukai dan cintai. Beliau bersabda birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kalau orang tuanya masih ada, berarti dengan mentaati perintahnya, kecuali dalam maksiat ya. Jadi pada dasarnya perintah orang tua itu wajib seperti perintah Allah Ta'ala. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Perintah orang tua pada dasarnya adalah wajib seperti hanya perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Akan tetapi tidak boleh mentaati mereka dalam kemaksiatan. Wa in jahadaka ala an tusyrika billahi syai'a
fala tutihum. Andaikan mereka menyuruh kepada kemusyrikan, maka tidak ada ketaatan bagi mereka. Dan juga hadis Nabi, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kepada pemimpin. Kepada pemimpin itu wajib hukumnya taat. Wajib hukumnya mentaati pemimpin, ulil amri umara, wajib hukumnya mentaati mereka. Illa fi maksiatillah, kecuali jika mereka memerintahkan kepada maksiat. Karena itu adalah bagian dari ayat Allah, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan juga ulil amri kalian. Ulil amri adalah orang yang memegang urusan kendali kalian atau yang memegang kendali urusan kalian. Taatilah mereka. Dan hukumnya wajib. Illa fi maksiatillah, kecuali dalam rangka maksiat kepada Allah. Fala ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam urusan maksiat. Istri juga sama, wajib taat kepada suami. Dalam suka dan tidak suka, dalam giat ataupun dalam malas, filman syakti wal makrah, dalam semua kondisi istri taat itu wajib hukumnya kepada suami. Bahkan Nabi bersabda, "Lau anni amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu zaujah aw al-imra'ah an yasjuda li zaujiha." Kata Nabi, andaikan aku diberikan hak memerintah orang bersujud kepada orang lain, maka niscaya aku perintahkan istri bersujud kepada suaminya. Tetapi itu tidak boleh, karena tidak boleh ada orang bersujud kepada orang. Kalau istri saja tidak boleh bersujud kepada suaminya, padahal Nabi ingin memerintahkan sebenarnya, namun Allah melarangnya. Namun sekarang waliyazubillah ada orang yang sampai bersujud kepada orang lain, bukan suaminya, bukan orang tuanya. Saking kultusnya yang terlalu besar sampai dia seperti bersujud ataupun merendah sampai kaki yang bersangkutan atau seolah dia bersujud. Waliyazubillah. Nabi saja melarang istri tidak diizinkan istri sujud kepada suami dan lain sebagainya. Nah, kalau merendah dalam kata memuliakan, mengikram, mengihtiram, misalkan anak kepada orang tuanya, itu cukup dengan mencium tangannya, kedua tangannya kita cium atau keningnya tapi kalau sampai seperti bersujud, maka itu tidak diperbolehkan. Dengan hadis tadi, lau anni, andaikan aku diizinkan memerintahkan orang bersujud, maka yang aku perintahkan itu istri sujud kepada suaminya. Tetapi kenyataannya kan tidak diizinkan. Berarti tidak boleh ada orang bersujud kepada orang lain, ya. Karena itu melanggar Rasulullah SAW. Birrul walidain. Kalau mereka sudah wafat, maka berbuat baik kepada mereka itu dengan dua cara. Satu, mendoakan mereka setiap waktu. Bahkan para salafus saleh itu menjadikan Rabbik fili wali walidayya itu doa setelah tahiyat. Jadi setelah Allahumma a'udzuka min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil dajjal, kemudian Rabbik fili wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Satu, doa itu ada di Quran lafaznya, dan yang kedua itu doa sangat berguna sekali bagi orang tua kita di sana. Hanya itu yang diinginkan oleh orang tua kita yang sudah tiada. Mau apa lagi mereka nggak bisa. Doa itulah yang sampai kepada mereka. Dan juga yang kedua, berbakti kepada mereka yang kedua adalah dengan bersedekah atas nama mereka. Orang tua yang sudah wafat, cara birrul walidain kita adalah satu, berdoa, Rabbik fili wali walidayya. Yang kedua adalah dengan bersedekah atas nama mereka. Kita punya 10.000, ya Allah, aku jadikan 10.000 ini atas nama orang tuaku. Itu mereka sangat menanti itu. Sekali anaknya Rabbik firli, itu di alam kubur mereka Allah ringankan beban alam kuburnya. Sekali kita membaca Rabbik firli, Allah ringankan seluruh penderitaan di alam kuburnya. Allah ringankan, Allah berikan rahmat, Allah berikan maghfirah, Allah berikan naungan rahmatnya. Itulah pentingnya kita, sampai para imam itu menjadikan supaya Rabbik firli itu betul-betul terjaga. Mereka itu letakkan Rabbik firli setelah tahiyat akhir sebelum salam. Jadi doa yang mereka pilihkan sebelum salam itu kan pasti doa terpilih, karena dari awal sudah toharoh,
sudah bersuci, sudah takbir, sudah sholat, gerakan sholat, kita dalam keadaan suci, setelah ibadah sholat, maka pasti doa terakhir itu pasti ijabah sekali kalau begitu. Ya. Dubur kulli sholat itu akhir sholat itu sangat ijabah sekali. Makanya para imam menjadikan doa yang paling diijabah waktu sholat itu adalah dengan doa kepada orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sebelum kita salam. Para imamatus salaf, para orang-orang soleh terdahulu menjadikan doa orang tua itu di akhir tahiyat akhirnya sebelum salam. Saking pentingnya. Ada lagi para imam itu yang menjadikan akhir sebelum salamnya itu adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu doa di akhir sebelum tahiyatnya. Ya, kalau yang ada di hadis itu kan Allah min jahannam min adzabil qabri, karena diperintahkan sebelum kalian salam itu berdoalah dari beberapa hal, dari fitnah kubur, dari azab jahannam, dari fitnah dajjal, dan juga fitnah kehidupan, fitnatil mahya wal mamat, ya, perintahkan. Nah, kalau yang Rabbighfirli dengan ain ala dzikrika memang ada perintahnya, janganlah kau lupakan setiap akhir sholatmu doa tersebut. Maka para imam berpendapat bahwa doa terpenting itu sisipkan sebelum salam. Doa yang paling penting yang kita anggap sangat-sangat penting sisipkan sebelum salam. Ya, saya sendiri mengikuti pendapat para ulama tersebut, a'immatus salaf, mereka menyelipkan doa Rabbighfirli wa liwalidayya sebelum salam. Sesekali diselingi dengan a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi kalau ada imam tahiyatnya lama, jangan dikomentar tahiyatnya mau nundutan imam gitu. Wah, imam tibra gitu. Imam tibra, tapi memang perlu diteliti juga ini imam doa atau tibra itu gitu. Soalnya kalau memperbanyak doa di sujud meskipun dianjurkan itu memberatkan makmum. Kalau imamnya itu memperbanyak doanya saat sujud, itu makmum ada yang tidak kuat, posisi sujud itu ada yang kuat. Ada yang engap, ada yang belum sempat ngawahan ngambil napas kan gitu ada. Ketika sujudnya aduh napasnya pondok gitu. Makmum tibra deh. Makmum tibra deh aya tuh. Makmum tibra aya. Maka para ulama salaf memilih waktu itu ya udah sebelum salam. Cari waktu ijabah selain sujud, yaitu sebelum salam. Itu kan sama mustajabnya sama. Dan saya pun memilih itu. Sujudnya biasa saja, tidak memperpanjang, tapi pas tahiyat akhir sebelum salam memperpanjang doa tersebut. Ini Dede ini nanti kelak besar jadi seperti Imam Bukhari. Tiap hari mendengar hadis kan. Wah, ini Sahih Bukhari saya dari kecil talakinya gitu. Hadis Quran. Saya punya sanad Bukhari. Saya menamatkan khatam Sahih Bukhari dari kecil ini. Sebagai saksi. Ngambil sanad Bukhari dan mengkhatamkan Sahih Bukhari dari sejak usia dini ini contohnya. Nggak percaya orang-orang gitu ya. Dari sejak karena secara yang kita tidak tahu itu mungkin yang kecil itu menyerap sebenarnya. Di bawah sadar. Menyerap itu karena kan mereka itu mengandalkan yang didengar kan. Menyerap meskipun mungkin belum memahami dan sebagainya, tetapi jiwanya itu menangkap. Fitrahnya itu menangkap. Yang disebut akan nyambung antara wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulnya disampaikan kepada jiwa mereka meskipun mereka belum memahami saat ini. Yang ketiga adalah summa ayyun, apalagi ya Rasul yang Allah sangat cintai setelah sholat dan birrul walidain. Ya, makanya kalau masih ada orang tuanya, sisipkan waktu. Sediakan waktu, jangan sisihkan, malah utamakan waktu mengunjungi mereka. Jangan pernah ada alasan gak punya uang mengunjungi orang tua. Jangan pernah ada alasan gak ada waktu. Justru mereka prioritas. Mereka prioritasnya. Allah yang akan menjaminkan. Allah yang akan menjaminkan waktu kita dan rezeki kita kalau kita benar-benar beribadah birrul walidain.
dan itu ibadah yang paling mulia ya, melebihi ibadah-ibadah lain. Bahkan Rasul menempatkan birrul walidain setelah sholat. Jadi kalau kita urutkan sholat, kemudian birrul walidain, baru summa ayyun, apalagi ya Rasul? Qala summal jihadu fi sabilillah, kemudian berjihad fi sabilillah. Jadi berjihad itu posisinya ada di bawah birrul walidain dalam urutan amalan yang paling Allah cintai. Qala haddatsani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Andai kata perawi hadis ini, andaikan aku terus bertanya ke Rasul, apalagi niscaya beliau akan terus menyebutkannya. Tetapi berhenti sampai summal jihadu fi sabilillah. Jadi hadis ini faidahnya adalah ada 3 amalan yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sholat pada waktunya, yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua, baik yang masih ada dengan mentaatinya ataupun yang sudah wafat dengan mendoakan dan juga bersedekah atas nama mereka, dan yang ketiga adalah al-jihadu fisabilillah, berjihad fisabilillah. Jihad zaman dulu jihad fisik, jihad zaman sekarang ngelawan tunduh, ngelawan tiris, melawan ngantuk gitu, melawan tunduh, melawan tiris, melawan hawa nafsu dan lain sebagainya. Kita subuh ke masjid aja itu kan luar biasa. Apa yang kita lawan itu luar biasa, ngantuk, mau wudhu dingin, talabul ilmi perlu kesabaran. Makanya para ulama mengatakan duduknya bermajelis itu adalah jihad. Duduknya itu jihad, kita sabar situ jihad itu. Itu ribatnya kita, jihadnya kita adalah dengan talabul ilmi. Kalau orang dulu ada sahabat yang mulia dengan sodakohnya, dengan jihadnya, ada sahabat yang mulia dengan talabul ilminya. Jadi kita kalau tidak utama di sedekah, minimal di talabul ilmi kita paten lah begitu. Kalau talabul ilmi kurang, ya minimal di sholat orang paten. Jadi ada unggulan, ada unggulan begitu. Artinya surga itu bisa diraih dengan apa yang kita mampu. Surga itu bisa diraih dengan amalan utama yang kita bisa mampu. Khalid bin Walid hafalannya sedikit, hadisnya sedikit, Qur'annya sedikit. Khalid bin Walid karena tiap hari di medan perang, dan beliau akui sendiri, hafalanku sedikit, bekalku sedikit, tapi kan di medan perang terus. Bahkan tidurnya di atas pelana kuda. Tidurnya pun di atas punggung kuda, pelana kuda. Ada Abu Hurairah yang tiap hari ngintil Nabi kemana-mana, sampai bahasanya aku titipkan perut ini ke Rasul. Maksudnya apa? Pokoknya Rasul Tuhan, Nabi Tuhan, Rasul Tuhan bintu gitu. Ngiring kemana-mana. Sampai akhirnya jadi ulamanya sahabat. Perawi hadis yang paling banyak itu Abu Hurairah, selain Aisyah ya, yang merupakan istri beliau SAW. Begitu para sahabat. Ada yang unggulnya di bidang lain. Nah, maka kita pun demikian. Kalau kita tidak punya keunggulan dalam sedekah, yang minimal dalam majelis ilmu, sabar duduk begini. Kalau kita tidak punya unggul dalam sholat, minimal dalam baca Quran, atau Qurannya tidak unggul, minimal ya mengaji seperti ini bacanya. Ala kulli hal punya amalan unggulan utama yang dengan itu kita bisa andalkan untuk berjumpa dengan Allah di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti saya, mohon maaf, kelemahan saya itu puasa juga. Puasa tuh agak agak berat. Tidak seperti Mas Ridwan, misalnya itu puasa terus Senin Kamis, nggak ada itunya, nggak ada berhentinya. Ya Mas ya? Mas Ridwan itu puasa luar biasa. Kalau masalah puasa tuh angkat topi lah sama Mas Ridwan itu. Makanya tidak terlalu gemuk tuh ya, karena puasa terus. Saya mah mengandalkan tawasul ibadahnya dengan thalabul ilmi, dengan mengajar. Mudah-mudahan dengan mengajar ini Allah jadikan sebagai wasilah untuk memperoleh darajat yang Allah angkat derajatnya dengan mengajar. Ada yang dengan thalabul ilminya, ada yang dengan mengajarnya, sholatnya, sedekahnya, dan saumnya. Dan Abu Bakar itu semuanya unggul. Allah. Maka kata Nabi, Abu Bakar itu akan dipanggil dari setiap pintu surga. Dipanggil dari setiap pintu surga. Karena bab sedekah pangheulan. Semua habis. Badagna habis semua diborong oleh beliau ya. Salat pangheulanna, jihad pangharupna, hijrah. Semuanya beliau radhiyallahu taala. Yang pemimpin yang hadir yang di Payungan itu ya.
Iya betul. Itu diantaranya pemimpin yang adil. Apakah itu nantinya ahli surga? Apakah nantinya Ahli surga. ahli surga? Pemimpin yang adil. Ahli surga. Jadi 7 orang yang dinaungi Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala itu masuk surga. Yang paling pertama imamun adilun, imam yang adil ya. Masya Allah. Makanya kalau jadi pemimpin itu baik pemimpin lokal ataupun regional, nasional, itu kebaikannya mengena kepada seluruh rakyatnya. Jadi kalau dia berbuat baik satu itu mengena ke seluruh rakyatnya. Makanya nomor pertama yang Allah sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang nanti akan Allah naungi itu imamun adil, pemimpin yang adil. Dan kalau disebutkan orang yang dinaungi oleh naungan Allah ya pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Ada 7 orang. 7 orang ya. Kita bukan pemimpin yang adil karena kita bukan pemimpin. Kita juga bukan seperti Yusuf yang menolak ajakan maksiat Zulaikha yang cantik jelita. Kita bukan orang yang sedekah lalu tangan kiri tidak tahu apa yang kita berikan. Setidaknya salah satu dari mereka apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya terpaut terus ke masjid. Kan dari 7 itu kan yang bisa kita lakukan itu. Hatinya tuh nyantol terus ke masjid gitu. Kalau nggak ke masjid itu demam kan. Muntah ke masjidnya hareeng. Nah itu orang baru itu. Paling murah, paling gampang. Paling murah, paling gampang, jabat di masjid suka ayam molan segala macam misalkan gitu. Luar biasa. Orang yang hatinya nyantol, nyangkut ke masjid itu dapat naungan dari Allah seperti hanya pemimpin yang adil. Kalau kita bukan pemimpin, bukan seperti Yusuf alaihissalam juga orang yang tahan maksiat dan lain-lain, setidaknya kita bisa masuk dari celah yang paling gampang. Apa itu? Menjaga diri senantiasa nyangkut di masjid gitu. Nyantol nyangkut ke masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Mu'allaq itu nempel ke masjid terus hatinya itu. Teka masjid gering bukan. Tibalik bukan apa namanya? Bukan ke masjid, teka masjidnya gering orang itu. Karena hatinya itu kenapa? Ada yang ke masjid malah gering. Ada yang ke masjid malah gering, pulang-pulang tuh stres karo ini diurukan ke pausa celir gitu. Pepatahan wae cenah pepatahan stres. Ada orang di pepatahan stres terus dia pepatahan. Nah, kalau orang yang tujuh golongan yang Allah beri naungan itu adalah orang yang hatinya mu'allaqun. Terkait mu'allaq nyangkut di masjid Allah SWT. Jadi kalau nggak ke masjid itu ada yang kurang gitu. Pokoknya mau sholat di rumah ada yang kurang ya pokoknya. Kudu masjid ya bukan. Kudu masjid. Nah itu namanya qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Karena dari pintu yang lain juga susah seperti rajulani tahaba fillah ijtama'a fillah wa iftaraqa fillah juga susah. 2 orang saling mencintai karena Allah, bertemunya karena Allah, berpisahnya karena Allah. Zaman sekarang agak susah juga begitu. Biasanya orang kalau ketemu dan berpisah itu ya ada manfaat kalau zaman sekarang ya. Ada manfaat. Sementara yang Allah berikan naungan rahmat dan maghfirah lalu para malaikat cemburu itu adalah orang yang saling berkunjung ke tempat yang jauh saudaranya, tidak ada niat apapun kecuali cintanya kepada Allah. Itu para malaikat cemburu dengan orang seperti itu. Para dai kita nih berkunjung ke misalkan ke satu tempat di mana betul-betul mengunjungi dia tuh karena Allah, nggak ada kepentingan apa-apa. Itu baru malaikat cemburu sama orang kayak gitu karena kedudukannya di sisi Allah itu sangat tinggi sekali. Jadi kalau berkunjung ingin berbisnis itu bagaimana? Dua-duanya mungkin kan? Ya berarti kan ada manfaat kalau bisnis. Manfaatnya halal, manfaatnya tidak apa-apa, berkah itu. Tetapi kalau ada orang betul-betul berkunjung tidak ada niat apapun karena kecuali Allah, itulah yang Allah berikan keutamaan lebih begitu mas. Itu sengaja gitu. Para dai, para syekh, masyayikh itu mereka saling berkunjung pada antara mereka itu betul-betul karena ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena bisnis itu baik, tetapi baiknya itu dalam lingkup yang umum gitu. Oh ini baik, ini bermanfaat gitu. Tidak apa-apa itu baik. Tapi kalau ada orang datang sengaja mendatangi saudaranya betul-betul karena Allah tanpa maksud apapun, ini lillah, saya ziarah lillah, maka itulah termasuk orang-orang yang kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah, bahkan para malaikat pun cemburu kepada mereka. Berarti itu berat ya? Ya berat loh mas, ngangel itu. Berat. Karena kebanyakan orang yang pasti ada manfaatnya. Ada embel-embelnya. Ada embel-embel. Ya setidaknya bisa mijit lah. Ada tuh. Ada ngembel-ngembelnya ada mas. Nah ini lillahi ta'ala. Terapi.
Ada sebuah hadis, inna fil jannati manabir. Di surga itu ada mimbar-mimbar di atas. Ala nurin, terbuat dari cahaya, mimbar-mimbar cahaya. Dan cemburu. Yang bituhumul anbiya, Dicemburui oleh dicemburui oleh para nabi dan para malaikat. Kemudian ditanya, milik siapa ya Allah itu mimbar cahaya itu? Kata Allah Ta'ala, itulah bagi orang-orang yang mencintai karenaku dan membenci karenaku. Allah. Al-Bara. Saling bercinta, yatahabuna fiyya wa yabghaduna. Orang yang saling mencintai karena aku dan mereka pun saling membenci karena aku. Artinya apa? Artinya membenci karena aku itu, kalaupun mereka membenci itu dalam rangka filah gitu. Misalkan melihat temennya maksiat, bencinya itu bukan karena orangnya, tapi karena dia maksiat kepada Allah. Kalau kita sampai punya saudara Islam seperti itu, saya misalkan ketika tidak suka kepada dia tuh ketika dia maksiatnya gitu, maka itu adalah sudah dia standar mencintai dan membenci karena Allah. Termasuk benci kepada pemimpin yang maksiat. Tidak boleh. Yang maksiat. Membenci kemaksiatannya. Iya, maksiatnya maksudnya. Iya, maksiatnya. Membenci kemaksiatannya, bukan membenci orangnya. Tidak boleh orangnya. Selama dia muslim, ahlul kiblah itu tidak boleh disakiti meskipun dengan rasa yang tidak suka. Kalau dia masih ahli kiblat, maka dia adalah orang beriman seperti kita. Hanya saja kalau dia berbuat maksiat, maka kita tidak menyukai, membenci maksiatnya. Karena Allah itu juga, bukan karena yang lain. Maka tadi yang Pak diingatkan tadi bahwa ada orang-orang yang Allah berikan naungan di saat tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu juga sulit bagi kita. Bersedekah juga sulit, tidak diketahui, artinya ikhlas banget gitu. Rata-rata kita kalau sedekah tuh ingat terus gitu. Iya. Ingat terus sedekahnya. Sedekahnya nggak seberapa, 10.000 bukan akhirnya jelek, tapi sampai asar tuh ingat terus. Tadi pada tuh yang sedekah. Gimana tadi ya uang 10.000 itu? Itu. Gimana? Nah itu makanya ingat terus. Nah ini diibaratkan oleh hadis, kiasnya itu seperti tangan kiri tidak tahu tangan kanan yang dilakukannya apa gitu. Itu juga sulit. Ikhlas seperti itu sulit. Ayah wae pasti nyangkut itu. Kalau minum ngejoli. Nah itu. Maka dari itu yang paling mudah itu tadi itu. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Kita jaga yang satu itu aja ya. Kita jaga sebagai modal nanti kita mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala. Jadi kayak di akhirat kayak kanopi lah ibaratnya. Bahasa sederhana mah. Entah naungannya itu adalah awan yang menghalangi panasnya matahari yang sangat menyengat sekali. Entah itu dalam bentuk lain, wallahu alam. Itu tidak didetailkan. Yang jelas itu naungan. Tapi kalau kita kiaskan di dunia saja, kalau kita berada di bawah kanopi itu kan enak di sini kalau siang tuh. Ya, adem gitu. Tapi kalau tidak berkanopi panas sekali. Wa haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah dan seterusnya dari Abdullah bin Umar qala ridha rabbi fi ridhal walidi wa sakhatu rabbi fi sakhatil walidi. Bahwa keriduan Allah itu ada pada keriduan orang tua kita dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua kita. Itu artinya orang tua, kata Nabi, la tad'u ala auladikum, jangan kalian bersumpah serapah ngomong tidak terkontrol sampai itu menjadi doa buat mereka. Dan itu kisahnya sudah banyak. Orang tua refleks ibunya itu ngomong satu kata kepada anaknya, musibah bagi anaknya. Nauzubillah min dzalik. Dan di kita ini sekarang kayak sudah banyak begitu teh. Ibunya marah tiba-tiba mengucap kata yang di luar kontrolnya, akhirnya jadi bala buat anaknya, jadi musibah buat anaknya. Nauzubillah min dzalik ya. Ada yang bilang gini, masalahnya ibu mengeluarkan saya, mengandung saya, itu ada yang ada terdengar seperti itu. Yang penting orang tuanya, jangan anak itu misal dikeluarkan oleh ibunya. Ya itu mah dosa. Kalau kenapa ibu mengeluarkan saya? Itu dosa anak kepada orang tua. Tapi kalau ibu atau orang tua mengatakan seperti itu bukan hanya dosa, tetapi jadi kualat buat anaknya, jadi kualat. Ya, kalau ibunya mengatakan satu kata yang tidak pantas atau buruk bagi anaknya, itu jadi doa, jadi kualat buat anaknya.
Makanya Nabi sampai berpesan khusus, la tad'u ala auladikum. Jangan pernah kalian mengatakan sesuatu kata yang buruk ala auladikum kepada anak-anak kalian. Walaupun marah sekalipun. Walaupun marah sekalipun. Bahasa Arab kalau ada kata da'a kemudian uslubnya plus ala, da'a ala itu artinya kata yang berkonotasi buruk. Panggilan yang berkonotasi buruk itu tidak boleh dari orang tua kepada anaknya. Apapun bentuknya konotasi buruk itu. Karena kata Nabi itu dapat ijabah, dapat kabul meskipun itu buruk. Iya betul itu. Kalau doa orang biasa seperti kita mendoakan orang lain keburukan bisa jadi nggak terjadi. Karena Allah itu mengabulkan kecuali yang memutus silaturahim ataupun menghendaki keburukan orang lain. Itu tidak akan Allah ijabah doa yang buruk seperti itu. Saya pernah terjadi. Tapi orang tua beda. Betul, orang tua ini kan saya dari Jawa. Saya Sudah lama di Bandung. mau naik motor. Oh, iya. Saya karena ya satu uangnya sedikit ya kalau dipaketkin gitu. Ya. Terus orang tua jangan naik motor. Nah saya bilang udah nanti saya tak berusaha tak naikin sepur ke mana? Aduh. Kereta api ke Kutoarjo, ke Bandung gitu lah. Tapi ke sana tuh nggak boleh gitu. Akhirnya saya kan Maksa. ya, bagaimana saya naik motor kan? Maksa ya. Akhirnya jatuh saya di jalan itu. Ya itulah ya. Ya itu saya juga ingat orang tua. Ya bagaimana ya kita itu pengennya ya sama-sama orang tua itu mendoakan yang baik, tapi jika Dulu ada kisah yang masyhur ya, si siapa? Jurej ya. Ya. Ternyata kisah Jurej. Kisah Jurej itu menjadi pelajaran buat kita. Dia sholat ya. Dia sholat sunnah, dipanggil ibunya nggak nyaut-nyaut. Padahal sholat sunnah mah kalau dipanggil ibu ya batalin aja sholat sunnahnya. Kalau lagi sholat sunnah dipanggil ibu boleh dibatalkan. Ataupun dengan isyarat berdehem ataupun dikeraskan suaranya supaya ibunya tahu oh lagi sholat. Kalau sholat wajib enggak, kalau sholat sunnah misalkan kita lagi sholat sunnah dipanggil ibu, panggil orang tua, jawab saja, bisa batalkan sholatnya atau kasih isyarat. Nah Juraid ini membuat kesal ibunya, dipanggil-panggil nggak manggil, ibunya lagi perlu, ada keperluan. Akhirnya terucaplah sebuah kata yang isinya itu adalah kamu akan tertimpa kesusahan lah ibaratnya itu, konotasinya itu. Ternyata yang terlintas orang tua gitu. iya dari ibunya. Ternyata betul Juraij itu mendapatkan ujian hidup yang lumayan getir juga, difitnah berzina dengan seorang wanita yang mana nama dia itu menjadi buruk di hadapan masyarakat. Waliyazubillah. Itu gara-gara kualat serapahnya ibu, sumpah serapahnya ibu. Nah mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita dari Rasulullah SAW agar jangan sampai ya, jangan sampai kita mengurangi hak mereka, hak orang tua. Mumpung masih ada silahkan ditaati orang tuanya, diberi turuti perintahnya, didoakan. Kalau yang sudah tiada didoakan. Dan misalnya adakah kumpulan hadis-hadis bersanadkan dari khusus Siti Aisyah? Hadis-hadis. Jadi kalau kita ingin mempelajari hadis berdasarkan perawi, kita bisa mempelajari dari kitab Musnad. Musnad. Musnad itu yang Musnad Imam Ahmad misalkan. Musnad itu adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan nama perawi. Jadi nanti ada Musnad Abu Bakar, ada Musnad Umar, ada Musnad Aisyah, ada Musnad Abu Hurairah dan seterusnya. Jadi sebelum hadis disusun seperti sistematis kayak Imam Bukhari, dulu itu hadis itu disusun sistematikanya seperti musnad, dengan cara musnad. Jamaknya masanid. Artinya apa? Artinya hadis itu ditulis berdasarkan perawinya, berdasarkan yang mencatatnya. Jadi ini kumpulan hadis Abu Hurairah, ini kumpulan hadis Ibnu Umar, ini kumpulan hadis. Nah Imam Bukhari karena datang generasi belakangan menggabungkan itu musnad itu menjadi kitab yang disebut dengan Sahih Bukhari dan juga kitab yang lainnya tentunya ya. Kalau Sunan? Kalau Sunan itu tidak seperti musnad berdasarkan berdasarkan para perawi ya. Sunan itu sudah bil abwab wal sudah agak sistematis, tapi yang paling pertama itu musnad. Jadi berdasarkan orang gitu ya. Ya mudah-mudahan kalaupun kita tidak bisa belajar seperti musnad itu, setidaknya sudah yang agak praktis ya, dari Imam Bukhari sudah praktis, ini hadisnya
meskipun tidak tahu musnadnya, yang penting riwayatnya ada, perawinya ada, lalu setelah itu bisa diperdalam dalam bab yang lainnya. Waalaikumsalam. Kita cukup sampai sekian, soal kita lanjut lagi besok. Mungkin besok kajiannya adalah sirah ya. Besok sirah. Nanti Jumatnya akidah. Mudah-mudahan Allah memberikan usia bagi kita yang panjang dan mempertemukan kita kembali. Walhamdulillahirabbikum wa ma taufiquna illa billah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.